Shalom, Tuhan memberkati. Allah tidak butuh macam-macam. Allah hanya butuh mereka yang setia. Allah butuh mereka yang lemah lembut, rendah hati. Allah menginginkan orang-orang mampu menguasai diri. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat yang masih mencintai ibadah online. Sasaranku, sebelum kita menjalankan ibadah online, mari kita berdoa dulu, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang dalam surga. Ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin jemaat-Mu ini Tuhan, juga pemimpin pujian serta pemimpin musik ya Tuhan. Kiranya Engkau persatukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Serta kami juga mohon padamu Tuhan, pembawa firman, kiranya Engkau berkati segala firman-Mu, Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur mulai awal, pertengahan, dan akhir. Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan saat ini, diberkati Tuhan, dituntun Tuhan sepanjang hari ini. Dan kita saat ini bertemu lagi dalam ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab. Kita mau belajar, kita menikmati kasih Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita masuk hadirat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau puji dan sembah Dia sebagai kebaikan Tuhan tiada terbatas bagi kita. Dengan apa akan kubalas kasih-Mu Tuhan? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
besar kasih-Mu Tuhan bagi hidupku. Amin Tuhan. Pulihlah hidupku Tuhan. Engkaulah harapanku di dalam hidupku Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi, dengan apa akan kami balas cinta-Mu Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, atas berkat-Mu untuk kehidupan kami Tuhan. Kami bersorak-sorai bagi Engkau, sebab Engkau layak terima segala pujian. Kami akan balas kasih-Mu lewat pujian, lewat sorak-sorai kami. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan dengan segenap hati, katakan sama-sama amin. Haleluya. Kita akan balas cinta kasih Tuhan lewat pujian dan sorak-sorai kita. Kita angkat suara kita dengan segenap hati kita. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tapi biasamu, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan.
Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi menikmati kasih Tuhan lewat firman Tuhan malam hari ini. Kita mau bersama-sama Tuhan terbang dan mengatasi setiap masalah kita. Maka kuat roh dan jiwa
Kita sudah berada di puncak doa 10 hari. Nah, orang-orang Kristen, bahkan orang-orang Pentakosta sudah merasa yakin dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Sudah merasa yakin dia punya Roh Kudus dalam hidupnya. Mengapa? Karena mereka sudah bisa berdoa dengan glosolali, berdoa dengan bahasa roh. Bahkan ada 1-2 orang yang sudah bisa mengartikan bahasa roh itu. Ada yang nubuat, ada macam-macam. Tapi apakah Bapak Ibu yakin kalau hari ini atau kalau Bapak Ibu sudah dipenuhi Roh Kudus? Mari kita lihat ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Glosolali penting karena glosolali itu merupakan bahasa roh di mana kita bisa berhubungan dengan Allah. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Tetapi bukti kalau kita punya Roh Kudus, ada tanda-tanda yang dapat dibaca oleh orang lain. Ada tanda-tanda yang bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya pun dia dapat melihat. Tanda yang pertama, dia taat pada Roh Kudus. Taat. Kata taat ini mengandung satu pengertian yang luar biasa. Diperintah apapun dia berangkat. Perintahnya itu perintah yang keras ataupun perintah yang ringan, dia berangkat. Karena apa? Taat. Nah, apakah kita sudah taat pada Roh Kudus? Roh yang seringkali berbisik pada kita dengan bisikan yang lembut. Apakah kamu sudah berdoa? Apakah kamu sudah menerapkan firman Tuhan dalam hidupmu? Dan segala macam. Nah, orang yang percaya kepada Roh Kudus dan hidupnya sudah dipenuhi Roh Kudus, ada tanda ketaatan pada Roh Kudus. Hidupnya dipimpin oleh Roh agar mereka mengerti firman Tuhan, agar mereka berani menerapkan firman Tuhan. Karena banyak orang yang saat ini untuk menerapkan firman Tuhan itu masih ragu-ragu. Kalau kamu penuh Roh Kudus, langsung pasti kamu mengerjakannya. Ciri yang pertama adalah taat. Ciri yang kedua, hidup kudus. Roh Kudus akan tinggal di hati kita kalau kita ini hidup kudus. Kalau kita ini mengejar kekudusan, kalau kita ini meningkatkan kekudusan. Jadi mana mungkin Roh Kudus akan ada di dalam hidup orang yang hidupnya sembarangan, yang hidupnya asal-asalan. Tidak mungkin, walaupun orang itu bisa berbahasa roh. Kalau kesehariannya hidupnya asal-asalan, perlu tanda tanya yang besar. Karena Roh Kudus itu pasti hidup pada diri orang-orang yang mau hidup kudus. Nah, orang yang hidup kudus itu orang yang bagaimana? Ya gampang. Kolose 3 ayat 8. Ya. Kolose 3 ayat 8 itu apa? Tetapi sekarang buanglah. Kita disuruh membuang, bukan menyimpan, bukan menyembunyikan, tapi buanglah. Apa yang harus kita buang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Gampang kan? Hanya sekedar membuang marah. Mari kita lihat hidup kita. Hari ini, sebelum kita berangkat ke gereja, adakah kemarahan yang tersimpan di dalam hati kita? Kalau ada, berarti Roh Kudus belum ada dalam hidup kita. Apa yang harus kita buang? Geram, tidak marah, tetapi jengkel yang berkepanjangan.
Roh Kudus belum di hati kita. Kejahatan jelas, berbagai macam kejahatan harus terbuang dalam hidup kita. Terus fitnah, kata-kata kotor. Nah, berani praktek hidup ini enggak? Kalau enggak, ya jangan percaya kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan mereka. Sebab ini tandanya. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi firman Tuhan. Firman itu adalah Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah pribadi. Allah yang menjelma menjadi manusia. Itulah wujud firman. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, menjunjung tinggi firman Allah artinya menjunjung tinggi Yesus Kristus. Yang dialah segalanya. Yesus yang memiliki firman. Yesus yang menuliskan, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Kita junjung tinggi. Semua firman Allah itu adalah ya dan amin. Jangan ada keraguan sedikit pun dalam mempraktekkan firman Allah. Bapak Ibu sakit, oleh bilur-bilurnya kamu jadi sembuh. Apakah ragu? Kalau ragu, berarti kita belum menjunjung firman. Firman itu yang memberitahukan tentang janji-janji Allah yang diberikan pada kita. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menjunjung tinggi firman Allah. Dan yang keempat, berani bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika kita baca ayat ini, maka kita tahu dampak pertama dalam hidup orang yang percaya telah dipenuhi Roh Kudus, berani bersaksi tentang Yesus. Petrus pernah menyangkal Tuhan saat Tuhan ditangkap. Tetapi Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku. Petrus berkhotbah, bersaksi tentang Yesus yang disalib, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang memberikan janji. Berapa orang yang bertobat? 3.000 orang. Nah Bapak Ibu, kita tidak sekali berpetrus, tidak. Tetapi kalau kita kesaksian dan kita yakin Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada beberapa orang yang pasti bertobat dan dia menerima Yesus. Ini sudah rumus. Ini sudah sesuatu yang pasti terjadi kalau kita percaya pada Yesus. Nah, jadi keberanian untuk bersaksi inilah yang harus kita tampilkan setiap hari. Berani cerita tentang Yesus. Karena dalam kesaksian akan membuat orang kenal Yesus. Yang kelima, orang dapat mengatakan aku dipenuhi Roh Kudus. Buktinya apa? Ada buah-buah roh. Ya, orang yang hatinya penuh dengan Roh Kudus, ada buah-buah rohnya. Apakah buah roh itu? Galatia 5 ayat 23 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Untuk gampang mengingatnya,
buah roh itu ada 3 ikat. Ikatan yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu melekat dalam hidup kita. Dapat dilihat oleh orang lain. Apakah hidup kita sudah penuh kasih? Apakah hidup kita sudah sukacita? Apakah hidup kita sudah menikmati damai sejahtera? Ikatan yang kedua dibuktikan pada saat kita hubungan dengan orang lain, yaitu sabar, kemurahan, kebaikan hati. Jadi ada 3 buah roh yang membuktikan kita ini dipenuhi roh saat kita berhubungan dengan orang lain. Apakah ada kesabaran dalam hidup kita? Apakah ada kemurahan, pemaaf dalam hidup kita? Apakah ada kebaikan dalam hidup kita? Dan ikatan yang ketiga adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini hubungan kita dengan Allah. Allah tidak butuh macam-macam. Allah hanya butuh mereka yang setia. Allah butuh mereka yang lemah lembut, rendah hati. Allah menginginkan orang-orang mampu menguasai diri. 9 buah roh ada enggak di dalam hidup kita? Kalau belum ada, kita belum kepenuhan Roh Kudus. Glosolalinya sudah, tapi penuhnya belum. Buka hati, terima. Ada 5 tuntutan. Yang pertama adalah taat. Yang kedua, hidup kudus. Yang ketiga, menjunjung tinggi firman Allah. Dan yang keempat, ada buah-buah roh dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk kami dapat menikmati Roh Kudus ada dalam hidup kami. Bekerjalah Tuhan, agar kami tidak tinggi hati, melainkan kami membuka hati untuk menerima Roh-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari Bapak Ibu, kita mendengarkan nasihat atau kita mendengarkan perintah dari negara kita. Yaitu 1B 3M. Berdoa. Selain berdoa apa? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini masih tetap harus kita pegang. Dan sesudah itu, mari kita berdoa untuk ibadah online. Agar ibadah online terus jalan. Penginjilan terus jalan. Lalu yang kedua, kita berdoa untuk kru ibadah online. Biar sehat, semangat. Dan kita masih mendoakan alat-alat. Agar alat-alat ini awet. Saya percaya dari doa Bapak Ibu, alat-alat kita ini dapat diandalkan, awet. Oleh sebab itu, pada saat Bapak Ibu buka ibadah online, tolong di-like, tolong di-share, tolong dikomentari, supaya kami dapat melayani lebih lagi. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada pagi ini. Engkau telah memberkati ibadah raya ini dengan luar biasa Tuhan. Ibadah yang tidak hanya menguatkan iman percaya kami kepadamu, tapi ibadah yang mendatangkan mujizat bagi semua Tuhan. Ibadah yang mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang terbeban berat Engkau angkat beban-beban mereka. Bahkan yang mengalami kesusahan Tuhan sudah hiburkan semua. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada ibadah saat ini. Kami juga bersyukur Engkau memberkati setiap pelayan-Mu yang melayani pada hari ini dengan berkat-berkat yang melimpah. Terkhusus juga Tuhan Bapak Zakaria, Kau berkati dalam pelayanannya pagi ini, esok dan seterusnya Tuhan. Kau berkati Bapak Zakaria dalam penggembalaannya. Kau pakai untuk memenangkan banyak jiwa. Berkati keluarga besarnya Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur Engkau juga memberkati kami semua selaku jemaat Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk program-program gereja yang ada, baik ibadah sekolah minggu, ibadah raya, ibadah persekutuan doa rumah tangga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu, bahkan melalui ibadah-ibadah ini Tuhan, iman percaya jemaat-Mu Kau kuatkan, bahkan mereka semakin percaya, semakin takut akan Engkau dan semakin mengandalkan akan kekuatan-Mu dan berkat melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah online Tuhan yang sampai saat ini terus Kau berkati Tuhan. Bahkan melalui ibadah online ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, dan biarlah misi penginjilan di tempat ini juga Tuhan Engkau memberkati, kerajaan-Mu semakin diperluas. Kami juga berdoa untuk kru maupun pelayan ibadah online Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan yang melimpah, sehingga mereka dalam mengerjakannya, melayani-Mu Tuhan senantiasa diberkati. Begitu juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan, Engkau akan selalu menyediakan Tuhan. Engkau akan selalu memberikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada di hati-Mu, di tangan-Mu dan di pikiran-Mu Tuhan. Bahkan Engkau akan membuat bangsa kami semakin hari semakin maju, semakin kuat dan semakin damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Kau memberkati mereka, dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW maupun RT Tuhan. Berkati mereka dalam memimpin bangsa kami, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, dan biarlah apa yang dikerjakannya semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Berkati dalam memimpin bangsa kami, berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu untuk kemajuan bangsa kami. Pakai Pak Jokowi Tuhan sampai tahun 2024 nanti untuk memimpin Indonesia ini Tuhan. Jauhkan dari halangan, rintangan maupun gangguan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Hinanto yang jatuh, Bapak Marsudi yang asam lambungnya naik, Saudara Indra Wijaya yang minta organ tubuh baru, Ibu Setio Purnomo yang jatuh, Ibu dan omanya Ua yang operasi pasca kecelakaan, serta Elsa yang usus besarnya mengalami pembengkakan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Ibu Mbing, Ibu Sriono, supaya mereka Tuhan dapat menikmati iman yang tumbuh sehingga mereka sembuh total. Kami juga berdoa untuk Yoel yang cari sekolah. Kami berdoa untuk Samuel yang pada tanggal 26 mulai pertandingan di Semarang. Tuhan bekerja dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk pulang hantaran pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang ketemu akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.